dinasti politik gitu ya. Tiba-tiba saya posting malamnya, besoknya dihack. Tidak hanya otoritarianisme, tapi itu sudah intimidatif. Presiden kita yang mulia His Excellency itu menggunakan perangkat-perangkat yang dia miliki, entah itu militer, polisi, aparat birokrasi, aparatus kepegawaian negeri sipil, itu secara masif, dan itu lebih, saya kira bisa jadi lebih sistemik, itu malah lebih berbahaya. Sehingga ketika orang itu sudah masuk di dalam kerangka hegemonik negara yang memang digunakan secara masif untuk mengontrol cara berpikir dan cara berbicara, mau mikir saja sudah takut, mau ngomong saja sudah takut. Sahabat Forum, kita kembali lagi di segmen kedua. Pak Risman, saya ingat dengan dulu Pak Profesor Sutandio almarhum memotivasi kita mahasiswa itu, lebih baik kalian masih muda di kiri supaya tuanya di tengah, kata dia. Nah, kalau tadi memanggil kembali negeri ini pada aktivis 80-an, 90-an, ini artinya statement Pak Tandio itu perlu kita lakukan itu. Kayaknya masa tua kita ke kiri lagi kita. Bukan, guru besar kita itu kan melihat situasi di dalam kerangka yang normal. Normal ya? Saya kira ini abnormal, bukan normal. Berarti situasi ini nggak bisa dibaca oleh seorang Sutandio dulu ya? Bukan tidak bisa dibaca, beliau referensinya belum nyampe ke sini. Belum nyampe sini, ini lebih canggih lagi ya. Karena situasinya menurut saya ini abnormal. Jadi buat kawan-kawan yang sudah nyaman dengan hidupnya, orang-orang segenerasi saya biasanya udah nyaman lah ya, secara karir, secara finansial, begitu rata-rata sudah nyaman. Sudah punya liburan weekend bersama anak keluarga. Tapi saya kira itu alamiah. Ketika kawan-kawan yang dulu benar-benar punya kontribusi dalam perubahan sehingga melahirkan reformasi 98 itu, saya ketemu banyak kawan juga sama keluarnya, bahwa kita harus berbuat sesuatu, kita harus melakukan sesuatu. Kalau kita diamkan saja, maka mereka yang hendak quote and quote ya, niat-niat yang akan mau dilakukan malah terjadi ya. Iya, malah terjadi, dan dampaknya tidak hanya itu, tidak hanya spesifik pada misalnya soal pilpres saja, tapi juga ternyata begitu ada situasi hegemonik terjadi, dan ketika tidak ada relasi kontrol, tidak ada relasi untuk resistensi dan mempertanyakan, maka bisa kemana-mana itu. Bisa kemana-mana. Apa yang dilakukan itu bisa sistemik, dan pola pendekatan keamanan itu akan bisa kembali terjadi. Bahkan mungkin tidak sekedar pola pendekatan keamanan ansih. Kalau dulu pola pendekatan keamanan yang dipakai hanya aparatus militer terutama ya. Kalau sekarang yang namanya, kalau itu dipakai lagi secara konseptual, pola pendekatan keamanan itu mungkin seperti ini, Pam Swakarsa, tapi dalam bentuk halus, relawan. Itu masih fisik. Yang lebih berbahaya kan kalau pola pendekatan keamanan itu yang benar-benar dia bisa menggunakan intelijen, bisa menggunakan cyber, gitu, bisa menggunakan perangkat-perangkat program-program yang ditawarkan itu dikemas sebagai bantuan. Padahal itu di dalam kerangka mekanisme pendekatan keamanan. Ini ada potensi ya. Kita berharap itu tidak terjadi. Tapi ada potensi ke arah sana. Ada potensi. Makin besar nggak potensi itu? Kalau dibiarkan ya akan makin besar. Anda proyeksikan ke depan gimana menjelang pemilu ini? Saya kira makin masif nggak potensi itu? Saya kira kalau targetnya memang untuk memenangkan pilpres, ya makin masif. Nah, ketika dia punya target memenangkan si capres dalam pilpres itu, dalam konsultasi pilpres itu, berarti ada maksud dong? Ada maksud. Ya. Ya jelas-jelas, mesti ada maksud. Maksudnya apa kira-kira? Ya, mudah-mudahan itu kalau toh kita masih curiga ya, kalau toh itu kemudian menggunakan kekuatan dengan perspektif pola pendekatan keamanan itu, ya mudah-mudahan lah kawan-kawan itu benar-benar ikut mengontrol. Karena maksudnya ya kita hanya bisa mencurigai saja, tapi tidak bisa
tahu betul bagaimana pertarungan saling sandera menyandera. Sorry, saya bantu. Kalau Anda komparasi dengan pengalaman Anda dulu, ketika zaman Soeharto, dibawa ke zaman sekarang komparasinya, maksud dari kekuasaan, melanggengkan kekuasaannya itu apa maksudnya? Ya, saya kira ada kekuatan-kekuatan kapital besar di belakangnya. Untuk? Ya, logika kapital kan harus beranak pinak dan harus nyaman di dalam perlindungan negara. Jadi saya kira arahnya itu adalah bagaimana negeri ini bisa menjadi penjaga modal. Nah, akibat maksud itu terjamin. Berarti akan kembali ke kekerasan tadi. Kalau kekerasannya mungkin tidak akan sevulgar seperti zaman Orde Baru ya. Karena kan sekarang ini sudah terbuka. Dulu kan belum ada internet, dulu belum ada medsos. Sekarang ini misalnya orang ditilang polisi saja, dia bisa teriak-teriak di YouTube, bisa teriak-teriak di medsos. Saya kira tidak akan sevulgar itu. Tapi esensinya sama dan bahkan mungkin lebih sadis. Loh, tapi kan bisa aja dia belajar dari Cina misalnya, kemajuan ekonomi tapi politiknya tetap dibatasi dengan segala cara, kekerasan diseret dari rumahnya. Saya kira di Indonesia ini kita nggak bisa banding. Kalau kita melihat sebagai kacamata sekedar perbandingan oke. Tapi saya melihat Indonesia ini sebuah entitas politik yang unpredictable, sangat unpredictable. Contoh misalnya kembali ke masa lampau. Dulu zaman pergantian dari Soekarno ke Soeharto. Dulu yang dilihat para kapital dan para penguasa global itu penggantian Nasution gitu. Soeharto nggak terhitung. Itu dianggap seperti halnya kayak turbulensi politik, tiba-tiba Soeharto naik. Jadi begitu, saya kira kalau kita ngomong soal bagaimana negeri ini, kita nggak bisa pakai kacamata perbandingan Cina, Amerika, tidak bisa. Karena kita ini punya situasi yang khas, yang unik, yang unpredictable. Dan itu sebenarnya jauh lebih sadis. Coba misalnya etika kekuasaan di negeri ini. Misalnya kalau kita belajar ke Mataram misalnya. Cerita tentang Panembahan Senopati sama Ki Ageng Mangir. Iya, itu menantunya sendiri. Iya. Sudah tunduk, sudah takluk, dipanggil untuk berulu sembah. Begitu mau mencium lututnya sang raja, Panembahan Senopati ditombak, benturkan. Bukan ditombak, dibenturkan ke batu gilang. Pecah kepala. Ya itu yang terjadi. Jadi kita ini lebih sadis, ya. Lebih sadis. Bahkan sudah meninggal pun makamnya pun diparu. Betul. Tadi dipertontonkan secara vulgar itu. Betul. Jadi sebenarnya kalau toh kemudian. Jadi Anda mau ngomong pemerintahan Pak Joko Widodo ini yang juga berlatar belakang budaya Jawa ini bisa saja di situ juga. Ada potensi. Ada potensi. Ada potensi karena saya melihat misalnya pada upacara kenegaraan 17 Agustus yang terakhir misalnya, beliau pakai apa istilahnya kuluk mahkota, itu mahkota Raja Mataram. Amangkurat. Zaman Amangkurat ya, Mataram juga ya. Jadi itu kan personifikasi bahwa dia raja. Ya. Dan personifikasinya satu, Amangkurat itu raja sebelum Mataram pecah. Berarti Mataram masih sangat super power. Kedua, itu Mataram yang kolaborator dengan kolonialisme Belanda. Iya. Apakah mau ngomong itu juga? Iya, bisa jadi itu tanpa sadar itu simbolisasi ya. Simbolisasi. Jadi minimal kolaborator pada kapitalisme global tadi ya. Itu sudah pasti lah itu. Sudah pasti. Karena saya kira makanya itu saya aktif di bidang budaya, di bidang kesenian itu karena kalau ngomong dari kemandirian di bidang politik, di bidang ekonomi sudah nggak mungkin. Jadi simbol-simbol kebudayaan itu yang bisa jadi entitas kekuatan kita. Kembali kepada Master Presiden itu. Jadi ketika beliau mengasosiasikan dirinya sebagai Raja Mataram, maka disadari pun tidak kebijakan-kebijakannya bisa setelengas Raja Mataram. Misalnya, baik vulgar ataupun tidak. Ya misalnya kalau contoh dalam sejarah, si menantunya Ki Ageng Mangir yang sudah tunduk dan datang sembah itu tiba-tiba mau menyembah, pegang kembali, dibenturkan ke batu gilang. Kebijakan apa yang kelihatan bahwa dia itu sama dengan itu? Ya misalnya tiba-tiba
putra sulungnya yang dulu pernah bilang bahwa cukup bahagia dengan jualan martabak dan tidak akan berpolitik, dengan berbagai mekanisme tiba-tiba jadi cawapres. Saya kira itu kualitas-kualitas bengis, itu kualitas pornografi kekuasaan. Sebab pornografi dan porno aksi itu tidak hanya terjadi di dunia kelamin ya. Di dunia politik juga bisa terjadi pornografi dan porno aksi politik. Saya kira itu termasuk pornografi politik. Makanya yang kemudian jadi pertanyaan adalah beliau itu kan sebenarnya legasinya kan sudah sangat luar biasa. Loh, kenapa kok itu tiba-tiba dirusak gitu ya? Jangan-jangan ada sesuatu yang kita tidak tahu. Kok tiba-tiba legasinya dirusak. Padahal sebenarnya ini kan sudah hampir ending. Kalau toh tidak mempersiapkan putra mahkotanya tidak menapak jalur politik, kenapa tidak tunggu dia selesai? Atau pada kurang berapa lama? Jangan-jangan ada mekanisme yang menyandera beliau sehingga anaknya harus dipaksa jadi cawapres. Bisa juga. Atau karena ada budaya Jawa itu kan Trisno Jahan Soko Kulino. Nah, ini bisa juga melanggengkan kekuasaan, ada kaitannya gitu. Karena Kulino dengan tadi sebagai kolaborator, Kulino sebagai merasakan nikmat dan manisnya kekuasaan gitu maksudnya. Ya bisa jadi. Tapi saya curiga itu bahwa kalau toh itu akibat tidak ada penyanderaan politik, kan bisa jadi ya dalam politik itu misalnya orang melakukan kebijakan tertentu ya itu bisa jadi karena disandera, diancam lah gitu. Kalau you tidak melakukan ini, tidak ngomong ini, misalnya sudah investasi sudah masuk, gitu. Ya kan, maka perlu diamankan karena belum menentukan ROI-nya, belum menentukan investmentnya. Bisa jadi begitu. Tapi kalau toh itu tidak yang melatar belakangi kejadian itu, maka saya melihat itu bentuk dari pornografi politik. Kita selesai di segmen ini ya. Nanti kita lanjut lagi untuk lebih melihat sampai sejauh mana pornografi dan porno aksi dari rejim saat ini. Nah, strategi dasar itu sama dengan dulu rejim Orde Baru, bisa bertahan sampai 32 tahun. Perlu diberitahu bahwa bagaimana dulu kebebasan berbicara, kebebasan untuk berekspresi ini tidak jatuh dari langit. Ada perjuangan panjang dan berdarah-darah. Sekarang ini aksi dan demonstrasi itu kan jadi sekedar produk ya. Bukan panggilan ya. Ya jadi sekedar produk barang dan jasa.